Perundungan tidak membuatmu lebih kuat, melainkan membuatmu lebih jahat. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, seterusnya hadirin yang berbahagia. Perundungan tidak membuatmu lebih kuat, melainkan membuatmu lebih jahat. Bayangkan hadirin, jika anak-anak bangsa, adik-adik kita, atau bahkan kita sendiri mengalami hari-hari yang menakutkan di sekolah karena perundungan. Dilansir dari detik.com, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI telah melaporkan bahwa ada sejumlah kasus kekerasan di sekolah, di madrasah, di pondok pesantren, dan asrama mencapai 573 kasus kekerasan. Mirisnya lagi hadirin, CNN Indonesia juga mencatat bahwa ada sejumlah kasus kekerasan di pondok pesantren. Seorang santri dianiaya 17 orang seniornya. Seorang santri dipukuli temannya hingga koma. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Astaghfirullahaladzim. Sungguh mengerikan hadirin. Menanggapi hal ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI telah menekankan bahwa perlunya peran aktif orang tua untuk menanggapi hal ini. Sebab jika tidak, maka anak-anak Indonesia akan tumbuh dalam ketakutan, Trauma berkepanjangan, kehilangan masa depan, bahkan nyawanya terancam. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Mengeliminasi perundungan di kalangan remaja. Sebagai rujukan Al-Quran Surah Luqman ayat 18 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin
yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Hadirin yang berbahagia, Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsirnya Aisarut Tafasir Lalamil Alil Kabir jilid 4 halaman 297 menjelaskan, ayat ini merupakan salah satu bentuk pendidikan akhlak Luqmanul Hakim kepada anaknya. Beliau mengajarkan budi pekerti, sopan santun, dan akhlak tertinggi. Nilai-nilai inilah hadirin yang kita butuhkan dalam menanggapi persoalan perundungan. Kalimat wala tusair waddaka linnas, janganlah memalingkan wajahmu dari lawan bicaramu. Sungguh hadirin, Islam sangat memperhatikan perasaan umatnya. Sehingga Buya Hamka dalam tafsirnya Ahar jilid 7 halaman 5572 menjelaskan, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia, hadapi lawan bicara dengan sepenuh hati. Sebab jika sedang berbicara dengan seseorang namun pandangan beralih ke lain jurusan, sungguh sangat menyakitkan. Oleh karena itu hadirin, inilah yang seharusnya menjadi PR orang tua untuk mengajarkan pendidikan dan tata krama sejak dalam keluarga. Sebagaimana lagu Nasidaria yang kami ubah liriknya. Ku pinta padamu, hai kaum remaja, ingatlah nasihat ayah bunda, perbuatan perundungan itu sangat berbahaya, apalagi muda-mudi antara kaum remaja. Bagaimana hadirin, mantap kan? Hadirin yang berbahagia, ada dua hal yang menjadi alasan utama anak-anak menjadi pelaku perundungan. Pertama, Adegan kekerasan ditonton di media. Kedua, keluarga yang penuh konflik dan hukuman fisik. oleh karena itu hadirin, jelas bahwa anak-anak yang menjadi pelaku perundungan adalah anak-anak yang bermasalah emosionalnya, anak-anak yang kekurangan kasih sayang orang tuanya, sehingga mereka perlu dirangkul, bukan dipukul. Mereka perlu diedukasi, bukan dicaci. Lalu hadirin, Luqman berkata, janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan sombong dan angkuh, karena Allah tidak menyukai kesombongan dan keangkuhan. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini, simaklah firman Allah dalam surah Luqman ayat 16 sebagai berikut. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fis samawati wa aw fil ardi
berat biji sawi dan berada dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya balasan. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 11 halaman 134 menjelaskan, kardal atau biji sawi adalah biji-bijian yang paling ringan yang diketahui oleh manusia. Dapat kita bayangkan perumpamaannya, hadirin. Jika suatu kesalahan kecil atau kebaikan kecil sekecil biji sawi, jika disembunyikan di tempat yang paling tersembunyi, sesungguhnya Allah Maha halus dan teliti untuk mencatat semua perbuatan. Oleh karena itu, hadirin, ada dua hal yang perlu digarisbawahi untuk masalah ini. Pertama, orang tua harus menanamkan kehidupan yang baik di dalam diri anaknya. Kedua, orang tua harus menanamkan pola asuh yang benar dan tidak terlalu otoriter. Jadi, hadirin, dapat kami simpulkan bahwa perundungan harus dicegah sejak dini, dan para korban perundungan harus dibimbing supaya pulih secepatnya. Oleh karena itu, hadirin, untuk mengatasi masalah ini, orang tua harus menanamkan kehidupan yang baik dan perlakuan yang baik kepada anaknya. Contohlah Luqmanul Hakim yang kebijaksanaannya dan memberikan akhlak yang mulia. Dan tebarkanlah kasih sayang kepada semua, agar perundungan hilang dari bumi Indonesia kita ini. Setuju? Demikianlah syarahan Al-Quran yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.